Assalamualaikum Bunda dan Tulur semuanya. Apa kabar? Semoga dimudahkan segala urusan kita dan sing penting sehat. Kali ini Mak Ije masuk dalam wilayah perdapuran. Artinya Mak Ije tidak jauh dari urusan memasak dan baking, perroti-rotian dan perkue-kuean. Jika dalam video sebelumnya Mak Ije sudah sharing alat utama untuk pembuatan cake dan roti yaitu oven, maka dalam video kali ini Mak Ije akan mengenalkan bahan utama pembuatan cake atau roti, yaitu tepung. Mengapa tepung perlu dibahas Mak Ije? Karena banyaknya aneka jenis tepung. Selain itu fungsinya jelas berbeda dong. Oke, dalam video kali ini setidaknya Dulur dan Bunda akan mendapatkan 3 informasi sekaligus dari Mak Ije seputar pertepungan. Yang pertama yaitu tentang nama tepung itu sendiri dan bahan bakunya apa. Dan yang kedua yaitu kegunaan masing-masing tepung itu. Yang ketiga adalah membedakan bagaimana perbedaan antara tepung satu dengan tepung yang lainnya. Hal ini dirasa penting karena tidak menutup kemungkinan Bunda dan Tulur nanti akan dihadapkan dengan aneka macam tepung yang kebetulan tidak ada namanya atau wadah yang digunakan sudah tidak ada keterangan itu nama tepung apa. Supaya tidak salah paham, kita kenali langsung yuk bagaimana bentuk serta kegunaan masing-masing tepung itu. Oke, ini dia. Yang pertama Mak Ije punya tepung apa? Punya tepung terigu. Ini salah satu contoh merek yang ada di pasaran ya. Selain merek ini banyak sekali tepung-tepung terigu yang lainnya seperti ini. Ya, seperah kembar. Oke, tepung terigu ini terbuat dari bahan pokok gandum. Oke, sekarang kita akan mengenal tepung selanjutnya yaitu tepung maizena. Banyak juga jenis tepung maizena selain yang bernama maizena, misalnya yaitu sari tani, tetapi dia dikasih keterangan bahwa itu tepung maizena. Tepung maizena ini bahan bakunya adalah dari sari jagung. Nah, selanjutnya kita akan mengenal namanya tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ini bedanya dengan tepung maizena adalah kalau ini terbuat dari sari pati singkong. Oke, udah bisa membedakan ya antara maizena dan tapioka. Selanjutnya Mak Ije juga punya contoh lagi yaitu tepung beras putih. Itu artinya ada beras merah, ada beras hitam. Tapi kebanyakan yang digunakan dalam jajan-jajanan adalah beras putih. Namanya juga beras, maka ini terbuat dari beras yang ditumbuk atau dihaluskan. Ada juga ini saudaranya beras yaitu ketan ya, tepung ketan. Tepung ketan ini jelas bahan pokoknya adalah ketan yang dihaluskan. Oke, setelah kita mengetahui nama tepung dan bahan bakunya apa, sekarang kita kenal kegunaannya masing-masing. Kita kembali dari yang paling sini, tepung beras. Oke, tepung beras ini tadi terbuat dari apa, Bunda? Iya, betul, dari beras. Karena tepung beras ini sifatnya yang keset kalau dipegang, dan kalau nanti kena air itu juga bisa mendul-mendul ya. Seperti ini, maka biasanya tepung beras ini digunakan untuk jajan-jajan tradisional seperti Nagasari dan lain sebagainya. Nah, kalau tepung ketan ini ya, karena kalau kena air matang itu dia akan teksturnya menjadi lebih kenyal, maka digunakan untuk jajan-jajan yang kenyal seperti misalnya wingko, bugis dan lain-lainnya.
Oke, kalau untuk tepung tapioka bagaimana Bunda? Untuk tepung tapioka yang berbahan utama saripati singkong tadi ini biasanya digunakan untuk jajan yang juga memiliki tekstur yang kenyal tapi dia tidak lentur banget. Contohnya adalah untuk pembuatan pentol bakso, kemudian cilok, dan bahkan untuk bahan pembuatan kerupuk star lain-lainnya masih banyak lagi ya. Nah, sama-sama dari saripati. Kalau maizena ini saripati jagung jarang digunakan untuk khusus buat kue dari maizena aja, tapi maizena ini biasanya digunakan untuk bahan tambahan tepung-tepung yang lain. Misalnya ketika kita akan menggunakan tepung terigu supaya hasilnya lebih crispy, maka ditambahi tepung maizena ini. Selain untuk bahan tambahan gorengan, juga dibuat untuk mengentalkan makanan yang atau sayuran yang berkuah atau sejenis saus-saus gitu, pembuatan fla ini juga dari maizena ini. Oke ya. Nah, tepung maizena ini tentunya berbagai macam merek di luar sana ya Bunda, makanya nggak bisa disebutkan satu persatu. Lalu fungsinya tepung terigu ini apa? Nah, kalau tepung terigu ini sudah sangat familiar untuk pembuatan cake dan roti ya. Selain itu juga digunakan untuk pembuatan mie, baik mie kering maupun mie basah, itu kegunaannya. Tapi spesial di edisi tepung terigu ini, Mak Ice juga ingin menginformasikan kepada Bunda bahwa tepung terigu itu mempunyai kelas loh untuk proteinnya, mulai dari protein terendah, sedang hingga protein tinggi. Untuk mengenalinya biasanya ada di bagian belakang ini. Misalnya ya, saya sebutkan segitiga biru ini ada keterangannya di sini, yaitu proteinnya 10 gram itu sebanyak 16%. Jadi kalau kita bagi per 1 gramnya sama dengan 1,6%. Nah, ini termasuk protein sedang ya. Sedangkan di cakra ini di dalam 12 gramnya itu mengandung 20% protein, atau kalau kita bagi per 1 gram berarti 1,7. Berarti mana yang lebih tinggi Bunda? Jelas yang lebih tinggi adalah cakra. Berarti ada protein yang rendah, di bawahnya segitiga biru ini contohnya adalah nanti ada yang lainnya di pasaran yang biasanya rata-rata antara per gramnya itu 0,7 sampai 0,9, atau 10 gramnya adalah 7 sampai 9 gram, 9%, maaf ya maksudnya. Nah, dari kegunaannya tadi dan bahan bakunya kita sudah kenal, maka tentunya Bunda ingin mengetahui dong bagaimana cara membedakannya. Dari yang paling super terkenal dulu ya, yaitu tepung terigu. Nah, tepung terigu ini kalau kita sentuh Bunda itu lembut, nah gitu kalau kita pegang ya, lembut, dan di tangan ini kalau kita pegang gini empuk gitu rasanya ya. Ya, itu tepung terigu. Soal warnanya tidak terlalu kuning juga tidak terlalu putih ya, biasa. Sedangkan untuk maizena ini ya, untuk ini maizena ya Bunda, kalau kita lihat ini jangan dekat, dia memiliki warna agak kekuning-kuningan ya, dia lebih kuning dibandingkan dengan jenis tepung yang lainnya. Kalau kita pegang gini juga empuk gitu ya. Nah, sedangkan bedanya dengan tapioka sama-sama dari sari pati. Kalau sari pati singkong ini dia kalau dipegang itu Bunda keset. Nah, keset ya kayak begini ya, keset banget. Dan warna tepungnya itu putih
jempol, sangat putih sekali seperti bedak putihnya. Nah, ini kalau dulu di kampung biasanya tapioka ini digunakan untuk main karabol, saking licinnya gitu ya teksturnya kalau dipegang tuh, warnanya juga sangat putih, sampai dengar ya suaranya kerut gitu ya. Nah, antara tepung beras sama tepung ketan ini hampir memiliki tekstur yang sama ya, warnanya juga putih gitu ya. Cuma tidak tidak sekasat tapioka tadi ya. Terus kalau kita cium baunya khas bau tepung atau bau berasnya itu ya Bunda. Nah, begitu pula dengan tepung ketan ini, tidak jauh dengan tepung beras. Jadi Bunda harus hati-hati, benar-benar hati-hati ya. Untuk itu kalau nanti beli, biarkan plastiknya masih ada, atau kalau mau ditaruh di khusus toples tepung ya ditulisi, dan tulisinya ada di wadah toplesnya, jangan ditutupnya, khawatirnya nanti ketukar, wah bisa berabe karena sudah tahu sendiri fungsinya tadi yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Oke Bunda, begitu ya dunia pertepungan, ternyata banyak sekali perbedaannya dan terkadang ada yang belum paham. Nah, mungkin video ini jadi bermanfaat, kita mengerti tentang dunia pertepungan. Selamat menyiapkan diri untuk menjadi seorang pembuat kue dan roti bersama Ala Gedabra Series. Melakukan sesuatu dengan mudah, semua pasti bisa. Dah.